Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aprilia Apsarina dengan NIM 2003-100.004. Sudah tidak asing lagi kan dengan namanya birokrat. Teman-teman, kita membahas mengenai reformasi yang lebih dalam. Dengan baik ikuti teman-teman. Layanan publik dasarnya menyangkut aspek kehidupan yang sangat kuat. Dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, maka pemerintah memiliki fungsi memberikan berbagai pelayanan publik yang diperlukan oleh masyarakat. Nilai dari pelayanan dalam bentuk pengaturan ataupun pelayanan-pelayanan lainnya dalam rangka memenuhi kebutuhan nasional. Pelayanan publik di Indonesia belum menunjukkan kinerja yang efektif seiring menjadi default bagi dari segi tulisan maupun pembunuhan. Permasalahan pelayanan publik yang tidak efektif ini dipicu oleh beberapa hal yang kompleks, mulai dari budaya organisasi yang masih bersifat teoritik, lingkungan kerja yang tidak kondusif terhadap perubahan zaman kerjanya sistem reward dalam birokrasi Indonesia, lemahnya mekanisme penetapan ISMAN, rendahnya kemampuan aparat birokrasi untuk melakukan tindakan di diskresi, serta kelangkaan komitmen dipimpin oleh daerah untuk menciptakan pelayanan publik yang responsif dan akuntabel dan transparan. Reformasi birokrasi merupakan konsekuensi dari perubahan di bidang politik, ekonomi, dan sosial yang begitu cepat. Deskripsi organisasi yang sudah menjadi ciri khas birokrasi di Indonesia. Reformasi pelayanan publik membangun kepercayaan dari masyarakat atas pelayanan publik yang dilakukan menyelenggarakan penyelesaian publik seiring dengan harapan dan tuntutan seluruh warga negara untuk dan penduduk tentang peningkatan pelayanan publik. Konsepnya, yang pertama ada reformasi. Reformasi adalah mengubah atau membuat suatu menjadi lebih baik daripada yang sudah ada. Reformasi ini diarahkan pada perubahan masyarakat yang termasuk di dalamnya masyarakat birokrasi dalam pengertian perubahan ke arah yang lebih kemajuan. Selanjutnya ada birokrasi. Birokrasi adalah suatu sistem kontrol dalam organisasi yang dirancang berdasarkan aturan-aturan yang rasional, dalam sistematis dan bertujuan untuk mengkoordinasi dan mengarahkan aktivitas-aktivitas kerja individu dalam rangka menyelesaikan tugas-tugas administrasi berskala besar. Selanjutnya ada reformasi birokrasi. Reformasi birokrasi adalah sebuah harapan masyarakat pada pemerintah agar mampu menerangi KKN dan membentuk pemerintahan yang bersih serta keinginan masyarakat untuk menikmati pelayanan publik yang efisien, responsif, dan akuntabel. Selanjutnya, pelayanan publik. Pelayanan publik sebagai pemberian layanan atau melayani keperluan orang atau masyarakat dan untuk organisasi lain yang mempunyai kepentingan pada organisasi tertentu sesuai dengan aturan pokok dan tata cara yang ditentukan dan ditunjukkan untuk memberikan kepuasan kepada penerima pelayanan. Selanjutnya, reformasi pelayanan. Reformasi pelayanan publik ialah perubahan sistematis menyeluruh dan berkesinambungan agar kinerja sektor publik semakin baik. Reformasi sektor publik mencakup bukan saja unsur organisasi dan manajemen, tetapi juga sumber daya manusia. Perubahan tersebut tidak hanya terfokus pada perubahan kuantitas, namun juga kualitas. Terakhir, ada kualitas pelayanan publik. Kualitas pelayanan publik adalah pelayanan dapat dikatakan berkualitas atau memuaskan apabila kualitas pelayanan diberikan kepada pelanggan sesuai standar pelayanan yang telah diperlukan sebagai pedoman dalam memberikan pelayanan. Selanjutnya yaitu ada kendala dalam pelayanan publik. Yang pertama, kurangnya informatif. Informasi yang disampaikan pada masyarakat cenderung lambat atau tidak diterima oleh masyarakat. Yang kedua, sukar diakses. Pelaksanaan pelayanan publik terletak sangat jauh dari jangkauan masyarakat sehingga mempersulit mereka yang memerlukan pelayanan publik tersebut. Yang ketiga, kurangnya responsif. Kondisi terjadi pada hampir semua tingkatan unsur pelayanan, mulai dari tingkatan petugas pelayanan sampai dengan tingkatan pertanggungjawaban invasif. Respon terhadap berbagai keluhan aspirasi maupun harapan masyarakat seringkali lambat atau bahkan diabaikan sama sekali. Kurangnya koordinasi sebagai unit pelayanan dan terkait dengan layanannya, kurang koordinasi akibat sering terjadi tumpang ataupun pertentangan kebijakan atau instansi pelayanan dengan instansi pelayanan lainnya yang terkait dengan transfer. Inefisien. Berbagai persyaratan yang diperlukan khusus dalam pelayanan perizinan seringkali tidak relevan dengan pelayanan yang diberikan.
Yang terakhir yaitu birokratis. Layanan khususnya pelayanan perizinan pada umumnya dilakukan dengan melalui proses yang terdiri dari berbagai sehingga menyebabkan penonjolan pelayanan yang terlalu lama dalam kaitan dengan penyelesaian masalah pelayanan. Kemungkinan staf pelayanan untuk dapat menyelesaikan masalah sangat hampir, dan di lain pihak kemungkinan masyarakat untuk bertemu dengan penanggung jawab dan dalam rangka menyelesaikan masalah yang terjadi ketika pelayanan diberikan. Tindakan reformasi pelayanan publik yang sudah dilakukan di Indonesia. Yang pertama, penetapan standar pelayanan SPM dan SOP. Standar pelayanan memiliki arti yang sangat penting dalam pelayanan publik. Standar pelayanan merupakan suatu komitmen penyelenggaraan pelayanan untuk menyediakan pelayanan dengan suatu kualitas tertentu yang ditentukan atas dasar perpaduan harapan-harapan masyarakat dan kemampuan penyelenggaraan pelayanan. Selanjutnya, pelayanan terpadu. Dalam peraturan ini, pelayanan atas permohonan perizinan dan non-perizinan dilakukan oleh perangkat daerah menyelenggarakan pelayanan terpadu satu pintu atau PPTSP yang berangkat memerintahkan daerah yang memiliki tugas pokok dan fungsi mengelola semua bentuk pelayanan perizinan dan non-perizinan di daerah dengan sistem satu pintu. Selanjutnya yaitu pengembangan sistem pengelolaan pengaduan gerakan yaitu merupakan satu sumber informasi bagi upaya-upaya bagi penyelenggara pelayanan publik secara konsisten menjaga pelayanan yang dihasilkan sesuai dengan standar yang telah ditetapkan. Suatu sistem pengelolaan pengaduan yang secara efektif dan efisien mampu mengelola berbagai pengaduan masyarakat menjadi bahan masukan lagi perbaikan kualitas pelayanan. Yang terakhir, pelayanan jemput bola klien. Pemerintah harus pendekatan kepada masyarakat bukan malah menjauh dari masyarakat. Keterbatasan sarana dan prasarana membuat masyarakat pedesaan kurang mendapatkan perhatian dari pemerintah terhadap akses pelayanan publik. Langkah selanjutnya, tindakan yang diperlukan untuk mencapai reformasi pelayanan publik. Langkah pertama yaitu memobilisasi energi dan komitmen para anggota organisasi melalui penemuan cita-cita, tantangan, dan solusi oleh semua anggota organisasi jika bergerak untuk menjalankan solusi bersama mereka. Visi bersama bagaimana mengatur dan mengorganisasi diri maupun organisasi agar dapat mencapai apa yang dicita-citakan. Ketiga, menentukan kepemimpinan. Kepemimpinan harus ada pada semua level agar dapat mengontrol perubahan. Pemimpin tertinggi harus memastikan orang-orang yang kompeten dan jujur dan berperan sebagai pimpinan pada level-level bawahnya. Keempat, yaitu fokus. Pada hasil kerja ini, langkah ini harus dilakukan dengan membuat mekanisme asesmen yang dapat mengubah hasil kerja tiap pegawai ataupun tiap tim yang diberi tugas tertentu. Langkah kelima, mengubah unit-unit kecil di instansi kemudian didorong agar perubahan itu menyebar ke unit-unit lain dan di seluruh instansi. Langkah keenam, membuat peraturan formal sistem maupun struktur organisasi mengukur perubahan termasuk cara untuk mengukur perubahan. Langkah ketujuh, mengawasi dan menyesuaikan strategi untuk merespon permasalahan yang timbul selama proses perubahan berlangsung. Solusi masalah pelayanan publik. Yang pertama, membuat konsep pelayanan atau citizen charter contract. Pelayanan adalah suatu pendekatan dalam penyelenggaraan pelayanan publik yang menempatkan penggunaan layanan sebagai pusat perhatian. Yang kedua, mengembangkan survei kepuasan, yaitu untuk menjaga kepuasan masyarakat, bahkan untuk dikembangkan untuk mekanisme penilaian kepuasan masyarakat atas pelayanan yang telah diberikan oleh penyelenggara pelayanan publik. Yang ketiga, penerapan e-government dalam manajemen pelayanan publik, mengembangkan model-model transaksi dan berkomunikasi yang sepenuhnya memanfaatkan jaringan internet untuk mengurangi biaya dan mentransformasi penyelenggaraan pelayanan kepada masyarakat. Yang keempat, penerapan sistem manajemen mutu pelayanan atau Total Quality Management (TQM) merupakan terima baru dalam manajemen yang berusaha memaksimalkan daya saing organisasi melalui perbaikan secara berkesinambungan atas mutu barang jasa manusia dan lingkungan organisasi. Yang terakhir, kemitraan pemerintah dan swasta, tuntutan terhadap kualitas pelayanan publik yang semakin meningkat mendorong dan pemerintah untuk berbagai peran dengan unsur-unsur pemerintah. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih yang sudah menonton. Semoga bermanfaat bagi yang lainnya, dan menonton jangan lupa like dan subscribe.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.